Kelahiran Pedang Iblis Bab 2081 Pertemuan. Kemajuan Nuh melalui alam yang lebih tinggi semakin cepat. Dia ingin berkembang dan menemukan sekutu lama dengan cepat. Dia membutuhkan jawaban tentang June dan berbicara dengan seseorang yang telah menyaksikan perluasan langit palsu tidak ada salahnya. Perjalanan yang membosankan tidak berubah, tetapi Nuh mampu mengabaikannya. Tujuannya tampak lebih jelas sekarang, meski belum berbentuk sebagaimana mestinya. Keinginan untuk melakukan sesuatu dan tumbuh sebagai kekuatan yang berpengaruh di alam semesta merupakan dorongan kuat yang sangat sesuai dengan ambisinya. Noah sudah lama bosan dengan putihnya sekelilingnya. Bahkan prestasinya yang luar biasa pun tidak ada artinya jika dia mempertimbangkan keadaan dunia saat ini. Dia telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat diimpikan oleh para ahli biasa, tetapi langit dan bumi terasa tak terhentikan. Para penguasa telah menderita kekalahan yang tak terhitung jumlahnya, namun mereka tidak terlihat lebih lemah. Sebaliknya, mereka mampu menjadi lebih baik setelah mengalami kemunduran tersebut. Mereka belum pernah mengendalikan tingkat yang lebih tinggi dengan begitu ketat, dan mereka gagal menemukan stabilitas mereka saat ini di seluruh era. Nuh ingin melakukan lebih dari sekadar membuat kekacauan. Dia ingin menjadi bencana yang mampu mengubah dunia menjadi pucat. Kehadirannya harus menjadi sesuatu yang menghalangi kemajuan langit dan bumi, dan kekuatan adalah satu-satunya kunci di balik mimpi itu. Kesadaran Nuh terhadap pengarahan meningkat setelah mengadakan lokakarya semi-hidup selama bertahun-tahun. Dia memiliki koneksi dengan mereka semua karena inti palsu di dalamnya, jadi dia perlahan-lahan membuat peta mental dari seluruh alam yang lebih tinggi. Dia dapat menyesuaikan jalurnya dengan lebih akurat seiring berjalannya waktu, dan dia bahkan mulai menghilangkan area sebagai tujuan potensial karena kurangnya bentuk kehidupan. Sesuatu dalam perjalanannya yang membosankan akhirnya berubah. Noah sedang terbang seperti biasa ketika kehadiran asing memasuki jangkauan kesadarannya. Dia akhirnya menemukan seseorang, tetapi dia tidak langsung menembak ke depan pada saat itu. Lain halnya dengan Kadal. Nuh telah merasakan mereka sebelum naluri mereka merasakan kehadirannya. Terlebih lagi, level mereka cukup rendah, yang membuatnya percaya diri. Sebaliknya, kehadiran yang dirasakan saat ini sangat kuat, dan levelnya sulit untuk dilihat karena jaraknya yang jauh dan langit bertindak sebagai penutup alami. Selain itu, Nuh dapat merasakan bahwa entitas lain telah mengetahui posisinya. Pakar tak dikenal itu memiliki kesadaran yang mampu menjangkau hingga ke pikirannya. Salah satu ahli tersembunyi, Noah dengan cepat menyimpulkan sebelum beralih ke sumber kesadaran asing itu. Noah tidak segera maju. Dia tetap diam dan menunggu untuk melihat apa yang diputuskan oleh keberadaannya. Secara teori, dia dapat menganggap kehadiran itu sebagai sekutu potensial karena kehadirannya di langit yang lemah tanpa menjadi bagian dari sistem langit dan bumi. Namun, Nuh tidak bisa mempercayai begitu saja, terutama jika menyangkut makhluk yang telah mencapai peringkat ke-9. Kehadirannya tidak bergerak, namun semakin meningkatkan perhatiannya pada Nuh. Dia akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah pertama dan melangkah maju untuk melihat apa yang disembunyikan kesadaran itu. Langit yang lemah hancur dan berubah menjadi gelombang energi yang menyatu menuju sosoknya saat dia maju. Noah bergerak perlahan tapi pasti. Dia tidak menunjukkan keraguan, dan level ahlinya akhirnya menjadi jelas. Kehadiran asing adalah milik seorang kultivator dalam tahap cair. Sang ahli mengeluarkan perasaan kekerasan yang tersembunyi di balik ketenangan yang kental. Sungguh menarik merasakan dunia yang tidak dikenal dengan begitu jelas, dan Nuh tidak menahan diri untuk memeriksanya. Pakar tersebut juga mempelajari pengaruh Nuh, dan pengaruh tersebut mulai berkembang setelah mendapatkan gambaran umum tentang dunianya. Tidak butuh waktu lama sebelum langit yang lemah hancur dan mengubah dua terowongan menjadi satu jalur. Sosok wanita parubaya yang cantik terlihat dalam pandangan Noah, dan matanya langsung menyapu dia untuk mengingat fitur-fiturnya. Dia agak tinggi, dengan mata abu-abu cerah dan rambut dengan dua warna yang sangat berbeda. Beberapa helai berwarna putih bersih, sementara yang lain bersinar dengan kegelapan paling gelap. Penggarap dapat mengubah penampilan fisik mereka dengan relatif mudah selama tidak mempengaruhi kekuatan tubuh mereka yang sebenarnya. Para ahli ketuhanan menghindari melakukannya karena kurangnya minat terhadap kecantikan dan kebanggaan mereka terhadap bentuk mereka saat ini. Perubahan signifikan biasanya terjadi sebelum saat itu, jadi Noah menduga rambut wanita itu ada hubungannya dengan dunianya. Dualitas auranya juga tampak terhubung dengan nuansa berbeda tersebut. Kekerasan dan ketenangannya tidak menyatu, tapi keduanya ada di dunia yang sama. Rasanya sebagian mirip dengan kehancuran dan penciptaan Nuh, meskipun ia memiliki keselarasan yang jauh lebih besar antara aspek-aspek dunianya. Kamu benar-benar penentang iblis, wanita itu mengumumkan sambil membungkuk sopan. Maafkan aku atas keraguan-raguan awalku. Aku tidak yakin dengan identitasmu karena aku hanya menatapmu selama pertarungan melawan masa hitam itu. Saya tidak mengharapkan kesopanan seperti itu, kata Noah sambil membungkuk sederhana. Sudah lama sejak aku berkesempatan menyapa seseorang dengan istilah seperti ini. Hal yang sama berlaku untukku,
jawab wanita itu setelah tersenyum percaya diri. Aku menjadi sangat berkarat sampai-sampai aku lupa menyebutkan namaku. Aku Maribel, Noah Balvan, tambah Noah untuk melampaui gelar sederhananya dengan apa yang tampaknya merupakan sekutu potensial. Aku juga pernah mendengar nama itu, Maribel terkekeh. Kamu adalah topik hangat di alam yang lebih tinggi. Bahkan binatang ajaib pun meneriakkan namamu. Saya khawatir saya pantas menerima pujian itu, klaim Noah. Benar, Maribel menyetujui sebelum mengeluarkan botol besar dari perangkat penyimpanannya. Apakah kamu keberatan berbagi minuman denganku? Aku tidak sabar untuk mendengar posisimu tentang langit dan bumi. Apakah kamu menentang mereka? Noah bertanya sambil mendekati wanita itu dan membuat 2 kursi, sebuah meja, dan 2 cangkir dengan materi gelapnya. Kurasa bisa dibilang begitu, seru Maribel sambil duduk dan menuangkan minuman. Berada di level ini tanpa memasuki sistem mereka sudah merupakan suatu bentuk pemberontakan. Tetap saja, aku tidak benar-benar melawan mereka. Aku benar-benar keluar dari tempat persembunyianku untuk pertama kalinya dalam ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya selama pertempuranmu melawan langit dan bumi. Itu bisa dimengerti, kata Noah. Tolong, desah Maribel. Bagaimana perilaku saya dapat diterima ketika para ahli muda mencapai lebih dari yang berani saya kejar? Setiap dunia berbeda, Noah mencoba membenarkannya. Emang, jawab Maribel, saya harus tetap terisolasi dalam waktu yang sangat lama untuk menyempurnakan kekuatan saya sejak langit dan bumi hampir menangkap saya terakhir kali. Namun, semuanya berubah setelah langit mengembang. Langit dan bumi sedang bersiap untuk pertempuran terakhir, Nuh mengumumkan. Aku tahu, kata Maribel. Para naga tidak mau menutup mulut. Aku harus menerima bahwa aku harus ikut serta dalam kekacauan ini untuk melakukan bagianku. Apakah langit dan bumi mengerahkan serangan balik yang sempurna untukmu? Nuh bertanya. Saya mengatasi 4 di antaranya, ungkap Maribel. Saya harus bersembunyi melawan yang kelima, tapi saya bisa mengatasinya sekarang jika saja langit dan bumi mengirimkannya. Mereka sekarang sibuk dengan binatang ajaib, jelas Noah. Saya telah melihat kesengsaraan memburu mereka. Bukan hanya binatang ajaib, Maribel mengoreksi. Saya menemukan daratan hitam beberapa waktu lalu. Para ahli yang tinggal di sana sepertinya terhubung dengan Anda, jadi saya membantu mereka sebelum melanjutkan penjelajahan saya di dunia baru ini. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2082 Perdagangan. Berapa lama? Noah langsung bertanya, tidak peduli mengungkapkan ketertarikannya pada masalah tersebut. Beberapa milenium, menurutku, seru Maribel sambil menunjuk pipinya. Mereka tidak berbuat buruk, tapi langit dan bumi sepertinya cukup kesal dengan kehadiran mereka. Tidak sulit untuk memahami alasannya karena hubungan mereka dengan Anda. Bisakah kamu mengarahkanku ke posisi terakhir mereka? Nuh bertanya. Bisa, tapi menurutku itu tidak akan membantu, Maribel mengumumkan. Daratan bergerak melintasi langit. Para ahli di sana memiliki serangkaian formasi menarik yang mampu menambang energi di dalam langit. Pangeran kedua, Noah langsung berpikir sebelum terdiam karena tenggelam dalam rencananya. Pada akhirnya akan menemukan teman-temannya karena pada dasarnya dia sedang memetakan seluruh alam yang lebih tinggi. Tetap saja, menunggu bukanlah sifatnya, dan dia tidak bisa melewatkan kesempatan untuk mendapatkan petunjuk. Posisi sebelumnya harus dilakukan, desah Noah. Mungkin aku akan merasakan kesengsaraan terjadi di jalan. Bukankah kehadiranmu di sana hanya akan mendorong langit dan bumi untuk melancarkan kesengsaraan yang lebih kuat lagi? Maribel bertanya-tanya. Mereka mengabaikanku untuk saat ini, ungkap Noah. Langit dan bumi tidak perlu membunuhku untuk menang. Mengalahkan binatang ajaib adalah langkah utama untuk terobosan mereka ke peringkat 10. Semua orang akan kalah pada saat itu. Bagaimana? Maribel bertanya. Apakah ini rahasia di antara Bibrida? Noah menyadari bahwa seorang ahli seperti Maribel mungkin tetap tidak mengetahui tentang persyaratan atau struktur umum langit dan bumi. Jadi dia memberikan ringkasan singkatnya. Dia menghindari sebagian besar rincian karena dia tidak sepenuhnya mempercayainya, tapi dia masih menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh para pemberontak sistem. Menarik, kata Maribel. Saya hampir mencapai kesimpulan serupa, tapi saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk. Selain itu, fokus pada binatang ajaib mungkin bergeser karena perkembangan terakhir. Saya tidak melihat langit dan bumi mencapai kemenangan setelah melewati masa lalu mereka. Standar, kemenangan sebagian menjadi mutlak jika melibatkan peringkat ke-10, jelas Noah. Langit dan bumi jelas memiliki akses terhadap kekuatan kuasi peringkat 10. Mengizinkan mereka mengambil langkah lain ke arah itu mungkin cukup untuk mengakhiri segalanya. Maribel dengan cepat memahami dengan jelas apa yang dimaksud Nuh. Dia tidak bodoh. Perjalanannya telah menghalanginya untuk mencari jawaban dari dunia untuk waktu yang lama. Tapi dia memahami segalanya dengan lebih jelas setelah pembaruan itu. Maribel tetap menjadi kultivator peringkat 9 dengan pemahaman mendalam tentang perilaku dunia. Waktu Maribel untuk terdiam telah tiba. Dia menyadari bahwa situasinya lebih buruk dari yang dia yakini sebelumnya. Langit dan bumi belum siap untuk melakukan lompatan menuju peringkat ke-10.
namun peristiwa itu tetap dekat, dan setiap kesengsaraan memperpendek jarak tersebut. Apa yang bisa kamu tukarkan dengan lokasi itu? Maribel akhirnya bertanya. Aku hampir mengira kamu akan menghindari bagian itu, Noah tertawa. Itu niat awal saya, Maribel mengakui. Namun, sepertinya saya membutuhkan semua sumber daya yang bisa saya peroleh. Demi manfaatnya, saya minta maaf karena mengakhiri pertemuan kita seperti ini. Noah memeriksa bagian dalam ruang terpisahnya. Sejujurnya, dia sudah lama berhenti mengandalkan material tertentu. Dia hanya membutuhkan energi untuk sementara waktu, jadi dia berhenti mengumpulkan kekayaan. Persyaratannya yang sangat besar dan kelemahannya yang terus-menerus tidak membantu, yang membuatnya hanya memiliki barang-barang usang. Ini adalah inti palsu, akhirnya Noah berkata sambil memperlihatkan tangannya dan membuat salah satu benda yang ada di dalam bengkel kuasi hidupnya. Saya memancarkan potensi, saya memberikan pengaruh positif alami dalam setiap perjalanan, dan benda ini mewujudkan sifat saya. Saya bahkan dapat menyesuaikannya dengan dunia Anda jika Anda memberi saya kesempatan untuk mempelajarinya sebentar. Apakah memberikan itu pada orang lain membantumu? Maribel bertanya sambil tersenyum penuh pengertian. Tentu saja, ungkap Noah. Itu bahkan cukup jelas. Apakah itu tidak akan menimbulkan masalah bagi perjalananku? Maribel bertanya-tanya. Keberadaanku hanya memberi peluang, jawab Noah. Ini akan mendorong Anda menuju versi terbaik dari diri Anda, sehingga Anda dapat mengharapkan peningkatan dalam kebutuhan Anda. Itu tidak ideal, kata Maribel. Meskipun ini menarik, saya yakin inti palsu ini tidak dapat meniru efek dunia Anda dengan sempurna. Saya harus sedikit melunakkannya, Noah mengakui. Sebaliknya, sebagian besar kultivator akan mencoba menghancurkannya untuk diambil energinya, dan saya tidak akan menyalahkan mereka atas tindakan tersebut. Barang serupa dapat berisiko menimbulkan cacat dalam perjalanan, yang akan membuat takut banyak kandidat potensial. Tapi pengaruhmu berbeda, jawab Maribel sambil memeriksa tangan kanannya. Aku bisa merasakan duniaku menginginkannya. Harganya sudah ditentukan, seru Noah. Tentu saja, Maribel menyetujui. Meskipun begitu, aku menginginkan yang sebenarnya. Aku tidak keberatan menerbangkanmu langsung ke posisi itu dan mendapatkan manfaat dari duniamu selama perjalanan. Selain itu, aku ingin melihat apakah aku bisa mendapatkan kepercayaanmu dan mempelajari rahasia yang kamu simpan. Untuk dirimu, aku tidak keberatan, komentar Noah. Kalau begitu, jangan buang waktu, ucap Maribel sambil berdiri. Nuh menarik kembali materi gelapnya dan mulai mengikuti kultivator tersebut. Maribel memiliki pendekatan serupa terhadap perjalanan panjang dan membosankan melintasi langit yang lemah. Dia duduk bersila dan melayang menembus warna putih sementara aspek kekerasan dari pengaruhnya menembus material putih. Maribel tidak perlu berbuat banyak dengan pengaruhnya setelah bekerja sama dengan Noah. Dia lebih dari cukup untuk tugas itu, dan dia ingin menghindari penggunaan kekuatan dunianya karena hal itu dapat mempengaruhi pertumbuhannya. Dia merasa mendapat banyak keuntungan, jadi menyerahkan segalanya pada temannya sepertinya bukan ide yang buruk. Nuh kebanyakan bercocok tanam sambil memperhatikan Maribel. Kultivator selalu memperhatikan perilakunya dan bahkan memastikan untuk tidak mempengaruhi pelatihannya. Dia juga menghindari inspeksi bengkel-bengkel semi hidup yang ditanam Nuh dari waktu ke waktu. Segalanya bisa saja merupakan siasat langit dan bumi, tetapi Nuh tidak percaya hal itu terjadi. Para penguasa tidak punya alasan untuk mengirim seseorang untuk memata-matainya. Mereka tahu persis apa yang dia temukan selama perjalanan kultivasinya, jadi membagikan beberapa detail lebih lanjut tentang alam yang lebih tinggi dan dunia sepertinya tidak menjadi masalah. Pengetahuan Maribel juga tidak sia-sia. Dia tidak hidup seperti Nuh dan teman-temannya, tetapi dia sudah sangat tua. Dan pendekatannya yang berbeda terhadap perjalanan kultivasi telah memungkinkan dia menemukan hal-hal yang tidak sempat diuji oleh Nuh. Kemampuannya untuk bersembunyi di antara langit tidak datang dari dunianya. Dia telah belajar memprediksi posisi zona mati di antara badai dengan mendengarkan intensitas hukum yang kacau. Tentu saja, keterampilan itu tidak berguna sekarang, tetapi itu memberi Nuh ide-ide baru dalam studinya tentang langit yang lemah. Materi putih yang memenuhi bidang yang lebih tinggi adalah evolusi sederhana dari badai. Itu tidak mengandung jumlah energi yang sama, tetapi kelembutannya memungkinkan mereka yang terbang di dalamnya menyadari kedatangan kekuatan asing. Maribel sangat yakin bahwa dia bisa mengetahui keputusan langit dan bumi untuk mengirimkan kesengsaraan jauh sebelum awan muncul di sekelilingnya. Itu berubah tergantung pada situasinya, tetapi Nuh dapat memahami pernyataannya. Wajar jika langit yang lemah memiliki ciri-ciri yang mirip dengan hukum yang kacau, dan sifat kusamnya sebagai material memberikan kesempatan untuk inspeksi khusus. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2083 Naluri. Pemahaman Maribel berasal dari ribuan tahun yang dihabiskannya di tengah badai. Nuh sudah lama tinggal di sana, namun ia tidak bisa menandingi keahlian kultivator di bidangnya. Nuh telah mencoba memeriksa hukum yang kacau dan langit yang lemah, dan dia bahkan menemukan makna tersembunyi di balik hukum tersebut.
Namun, hampir mustahil untuk mengembangkan metode sebenarnya yang dapat membuatnya memahami energi apa yang akan dihasilkan karena langit dan bumi menyembunyikan sebagian dari rencana mereka. Formasi bisa membantu, tapi Maribel juga tidak mengandalkannya. Kemampuannya untuk memahami tujuan lingkungan berasal dari naluri yang dikembangkan selama bertahun-tahun yang dihabiskannya di dunia langit dan bumi. Pemahaman Noah tentang naluri membuatnya menerima bahwa dia mungkin tidak akan mampu mencapai level Maribel. Dia kekurangan waktu untuk mengembangkan kebiasaan yang baik, dan hubungannya dengan dunia binatang ajaib justru memperburuk potensinya di bidang itu. Meski begitu, Noah merasa yakin bahwa amarahnya akan mampu menutupi kekurangan itu suatu saat nanti. Dia hanya perlu mendorong dunianya lebih jauh dalam perjalanan kultivasi untuk mendapatkan kemampuan serupa. Maribel berusaha sebaik mungkin untuk menjelaskan detail di balik pengalamannya. Hidupnya panjang dan penuh. Dia telah menjadi anggota inti masyarakat manusia di negeri abadi sebelum meninggalkan pasukannya untuk mengejar pangkat lebih tinggi di dalam badai. Dalam benak Nuh, perjalanan itu adalah jalur standar yang dilewati sebagian besar pakar peringkat 9. Noah dapat melihat nilai Maribel dalam latar belakang itu. Perjalanan normal biasanya mengarah pada para penggarap reguler yang dapat ditekan dengan mudah oleh langit dan bumi. Sebaliknya, perempuan tersebut berhasil melepaskan diri dari cengkeraman penguasa hingga perjuangan terakhir memaksanya mengasingkan diri dalam waktu yang lama. Keduanya mulai belajar mengenal satu sama lain selama perjalanan melintasi angkasa. Lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan memberi kedua pakar tersebut banyak momen di mana mereka dapat berbagi pendapat tentang dunia, bertukar cerita lucu, atau membicarakan peristiwa yang tidak mereka ketahui karena perbedaan usia. Nuh tidak tahu banyak tentang masyarakat manusia lama atau para ahli yang menghuninya. Sebaliknya, Maribel melewatkan banyak hal tentang perkembangan terkini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu yang melibatkan seluruh bidang yang lebih tinggi dan langit. Tidak ada apa-apa, seru Maribel setelah berhenti terbang ke depan. Saya cukup yakin kesengsaraan terjadi di sini, tetapi saya tidak dapat merasakan jejak apapun dari peristiwa tersebut. Aku juga tidak bisa, aku Noah sambil mencoba menemukan sesuatu yang bisa membawanya menuju daratan. Langit yang lemah tidak menunjukkan apapun. Bahkan tidak ada terowongan yang terhubung ke area tersebut, yang menjelaskan betapa langit dan bumi punya banyak waktu untuk menutupnya. Maribel tidak yakin tentang arah umum daratan tersebut. Dia telah melihat sekilas formasi yang digunakan oleh pasukan yang tinggal di daerah tersebut. Tapi dia tidak tahu apakah mereka telah memutuskan untuk mengubah jalur mereka setelah menghadapi kesengsaraan. Kemungkinan lain ada, dan Nuh mau tidak mau mempertimbangkannya setelah memikirkan tentang wahyu dinia. June dan teman-teman lamanya mungkin sudah meninggal setelah mereka bertemu dengan Maribel. Garis waktunya sangat ketat, tetapi mungkin saja dia telah menemukannya tepat sebelum serangan terakhir langit dan bumi. Tak perlu dikatakan lagi, Noah merasa kesal dengan situasi tersebut. Dia bisa tenggelam dalam kemarahan yang tidak masuk akal jika June dan yang lainnya meninggal, dan dia bisa merasakan kelegaan yang mendalam jika mereka selamat. Namun, jalan tengah yang penuh ketidakpastian itu mulai membuatnya kesal. Kurangnya jalan menuju jawaban bahkan lebih buruk lagi. Apakah ini brankas yang dibuat Dinia kalau dia meninggal? Nuh mulai bertanya-tanya. Apakah dia menanamkan keraguan dalam diriku dengan harapan merusak perjalananku? Noah juga tidak bisa menjawab keraguan itu, tapi tebakannya masuk akal. Keadaan alam yang lebih tinggi saat ini sangat ideal untuk penyiksaan mental semacam itu. Namun, masih ada masalah besar. Diri Dinia yang sempurna tidak akan bersiap menghadapi potensi kekalahan, yang menghilangkan banyak harapan dari benak Nuh. Oh, Maribel terkesiap. Ada kekacauan jauh dari sini. Bagaimana kamu bisa tahu? Nuh bertanya. Bagian langit itu membawa akibat dari suatu pertempuran, jelas Maribel. Noah mencoba yang terbaik untuk mempelajari tempat yang ditunjuk oleh Maribel, tetapi mata dan kesadarannya tidak melihat apapun. Kegelapan yang halus sedikit membantu, tapi itu hanya membuatnya bisa menyadari getaran samar di bagian dalam langit. Jawabannya juga muncul secara acak dan tanpa arti yang jelas, sehingga dia tidak dapat menemukan jawaban yang tepat. Pertempuran ini bukan terjadi baru-baru ini, Maribel menjelaskan. Hal ini pasti terjadi berabad-abad yang lalu karena dampaknya hampir hilang. Bisakah kamu menemukan sumbernya? Nuh bertanya. Tentu saja, Maribel mengumumkan. Tapi itu hanya akan membawa kita ke lokasi lain yang ditinggalkan. Cukup baik, jawab Noah. Kita mungkin menemukan sesuatu yang lain di sana. Maribel tidak dapat menambahkan apapun karena Nuh memperluas jangkauan kehancurannya dan mulai mempengaruhi wilayah langit yang lebih luas. Langit dan bumi tampaknya tidak senang dengan dunia gelap yang menunjukkan kekuatannya secara tiba-tiba, tetapi mereka tidak mengirimkan apapun setelahnya. Kultivator itu kembali memimpin Nuh melintasi langit. Maribel harus berakselerasi agar tetap berada di depan rekannya, dan perjalanan tersebut akhirnya berubah menjadi sprint yang memaksanya menggunakan beberapa teknik untuk mengimbanginya. Noah tidak banyak berpikir dalam situasi itu. Dia mengevaluasi kemungkinan ancaman dan kemungkinan Maribel adalah mata-mata, tapi dia tidak peduli tentang itu.
Langit dan bumi bisa memasang jebakan untuknya setiap hari, jadi mengubah posisinya tidak mempengaruhi bahayanya selama dia tetap berada di dalam langit yang lemah. Keduanya terbang hampir dengan kecepatan penuh melintasi langit yang lemah hingga Maribel berhenti lagi. Dia benar. Lokasinya kosong, tapi dia bisa melihat jejak kesengsaraan lain yang lebih kuat dari sana, dan semuanya datang dari arah yang berbeda. Jadi, Noah bertanya ketika dia menyadari Maribel terdiam. Kesengsaraan yang berbeda, Maribel menjelaskan, dari posisi yang berbeda. Saya tidak yakin apakah mereka turun untuk target yang sama, tapi ini masuk akal karena intensitasnya berbeda. Kalau begitu, mengapa kita tidak pindah? Nuh bertanya. Makna-maknanya saling beresonansi satu sama lain, kata Maribel. Saya perlu melangkah lebih jauh untuk menemukan sumber-sumber yang berbeda sebelum memilih gempa yang lebih lemah. Kenapa lebih lemah? Nuh bertanya. Karena yang lain tidak akan hilang secepat itu, kata Maribel. Kami akan punya waktu untuk menyesuaikan kembali posisi kami jika kami memilih jalan yang salah. Maribel akhirnya menemukan apa yang dia cari dan maju ke depan. Noah mengikutinya, dan keduanya berlari melintasi langit, berhenti hanya ketika kultivator harus mempelajari area tersebut lagi. Bagian perjalanan itu ternyata berantakan. Maribel sering mengubah arah untuk mengejar petunjuk yang hampir menghilang. Dia tidak tahu apakah keadaan mereka saat ini bergantung pada jarak dari sumbernya, tapi dia tidak bisa mengambil risiko kehilangan mereka selamanya. Perjalanan yang berantakan itu berujung pada tontonan hitam. Nuh tidak bisa menahan senyum bangga ketika dia melihat daratan yang dikenalnya bergerak melintasi langit dan menciptakan terowongan yang diperbaiki langit dan bumi dengan cepat. Tampaknya para penguasa tidak mempunyai masalah dalam menangani pengaruh daerah tersebut. Awan mengelilingi daratan, dan sambaran petir menyambar perisai emas yang sepertinya hampir pecah. Adegan itu tidak menginspirasi, namun hanya membuat Noah melakukan teknik gerakannya untuk mencapai area tersebut dengan cepat. Awan mengalihkan perhatian mereka ke arah Nuh ketika dia tiba di tempat kejadian, dan hal yang sama terjadi pada beberapa tatapan yang datang dari daratan. Tetap saja, dia tidak membalas tatapan kagum itu dan memusatkan perhatiannya pada kesengsaraan. Pergi, geram Noah dengan nada dingin yang menghasilkan gelombang kejut berwarna merah tua. Mereka berkembang sepanjang masa kesengsaraan dan menghancurkan beberapa awan dalam prosesnya. Energi sejati langit dan bumi meresap ke dalam masa kesengsaraan dan menginspeksi Nuh, namun mereka akhirnya memerintahkan mundur sepenuhnya. Dia tetap sendirian di langit, dengan Maribel menunggu dengan sopan di kejauhan. Beberapa sosok melesat keluar dari daratan pada saat itu. Tapi Noah tidak dapat menemukan kekasihnya di antara mereka. Dia bahkan tidak bisa melihat sambaran petir yang biasa dilontarkan June padanya setiap kali dia menghabiskan waktu terlalu lama. Kelahiran Pedang Iblis Bab 2084 mengharukan. Wajah-wajah yang familiar memenuhi pandangan Nuh, dan senyuman tak terhindarkan muncul di wajahnya. Dia melihat Flying Demon, Dreaming Demon, Fight, Kirk, Jordan, dan banyak ahli lainnya yang dia tinggalkan bertahun-tahun yang lalu. Dia merasa seolah-olah waktu mengalir mundur untuk membawa kembali ke periode yang berbeda ketika tanah abadi lebih dari sekedar kumpulan langit. Namun, adegan yang mengharukan itu tidak sesuai dengan apa yang Nuh cari. Dia bisa merasakan Daniel dan pangeran kedua di suatu tempat di daratan, tapi June tidak ada, dan hal yang sama berlaku untuk beberapa binatang ajaib atau ahli yang telah dia pelajari. Apakah si kebodohan itu sudah mati? Noah bertanya ketika dia gagal merasakan teman lamanya. Anggota spesiesnya masih menempati daratan hitam, namun dia tidak dapat menemukan pemimpin mereka. Apakah babi itu yang pertama kali kamu pikirkan saat pertemuan pertama kita setelah sekian lama? Flying Demon tertawa sambil menembak ke depan dan membanting tangannya ke bahu Noah. Aku juga merindukanmu, kawan lama, Noah mengumumkan, tidak peduli bahwa Flying Demon sepertinya tidak bisa menahan rasa sayangnya. Si kebodohan baik-baik saja, Dreaming Demon menjelaskan sambil merebut kekasihnya dan menariknya menjauh dari Noah. Ia pergi setelah kita bersembunyi di daratan antara badai. Tampaknya tinggal di sini telah membuatnya bosan, dan sebagian spesiesnya pun mengikutinya. Kalian semua sudah cukup berani untuk bersembunyi di tengah badai, Noah terkekeh. Saya senang. Pangeran kedua membuktikan dirinya berguna, seru Fight sambil mendekati Noah dan memeluknya erat. Dia mengaku telah melampaui pemahamannya setiap kali dia menemukan sesuatu yang baru. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan ayahnya, bisik Noah sambil mengancam bahu Fight setelah dia melepaskan pelukannya. Apakah kamu alasan dibalik kekacauan ini? Jordan bertanya sambil menunjuk ke langit yang lemah. Kami melihat pertarunganmu ketika benda hitam itu menyerbu alam yang lebih tinggi. Saya tidak akan terkejut jika kamu berada di balik semua ini. Langit dan bumi melakukan semuanya sendiri-sendiri, seru Nuh. Saya hanya menyebabkan pertempuran. Reuni ini membuat semua orang gembira, dan Noah tidak bisa menyembunyikan kepuasannya di depan tingkat kultivasi teman-temannya. Mereka berada di puncak peringkat ke-8, kecuali Kirk, yang akan mendekati panggung solid. Aku sudah lama pergi, pikir Noah saat melihat perbaikan itu.
Daratan masih memancarkan potensinya, namun sebagian besar pakar tersebut tidak membagikan bakat kecepatan pertumbuhannya. Satu-satunya fakta bahwa mereka telah mencapai level saat ini menyatakan berapa lama Nuh telah pergi. Akankah kamu tinggal? Tanya Kir. Langit dan bumi tidak bisa menahan kesengsaraan mereka. Saya khawatir kami membutuhkan bantuan Anda. Kamu tidak akan mengenal tuanmu jika kamu berpikir dia akan tetap di sini, desah Faith. Aku belum pernah melihat Nuh berdiri diam sepanjang hidupnya. Dia bisa bergabung dalam pertempuran apokaliptik, jadi aku tidak akan terkejut jika dia menyerang langit. Saya sudah ke sana 2 kali, ungkap Noah. Tidak ada gunanya pergi untuk ketiga kalinya sampai aku menemukan sesuatu yang layak untuk dicuri. Pengungkapan ini membuat semua ahli di bidang tersebut tidak bisa berkata-kata. Bahkan Maribel mau tidak mau melirik ke arah Noah setelah pernyataan itu. Langit adalah lingkungan yang paling dilindungi langit dan bumi, namun ia mengaku telah mengunjunginya 2 kali. Apa sebenarnya yang kamu lakukan selama tahun-tahun ini? Setan terbang bertanya. Aku akan memberitahumu lebih banyak nanti, janji Noah. Siapkan perayaan selagi aku mengunjungi Daniel. Pastikan untuk menyambut Maribel dengan baik. Tidak ada yang berani mengeluh tentang keputusan itu, dan Noah segera mendapati dirinya bersama Flying Demon dan Jordan mengantarnya menuju kastil tinggi yang berdiri di tengah-tengah daratan hitam. Teman-temannya yang lain bersiap menyambut Maribel dan menyiapkan pesta yang layak untuk kembalinya Nuh. Daratan tampak lebih sehat dari sebelumnya. Berbagai lingkungan dengan batas yang jelas memenuhi permukaannya yang luas. Setiap wilayah memiliki pemukiman yang luas, tanaman ajaib yang berbeda, dan spesies binatang ajaib tertentu. Pemandangan itu terasa sangat luar biasa setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang harus dimiliki daratan untuk bertahan hidup. Satu-satunya gagasan bahwa suatu daerah yang begitu kaya akan pembudidaya, binatang ajaib, tanaman ajaib, dan bibrida bisa ada dalam kondisi alam yang lebih tinggi saat ini sangatlah mencengangkan. Keadaan daratan hitam yang mengharukan dan fantastis tak membuat Noah melupakan alasan dibalik kehadirannya di sana. Matanya menjelajahi area di bawahnya saat sebuah pertanyaan sederhana keluar dari mulutnya. Apakah dia sudah mati? Suasana hati langsung memburuk. Flying Demon dan Jordan mengalihkan pandangan mereka saat memikirkan tentang June. Tetap saja, Noah membutuhkan jawaban, jadi Flying Demon akhirnya angkat bicara. Kesengsaraan sudah mulai turun segera setelah langit memenuhi seluruh alam yang lebih tinggi. Salah satunya sangat keras hingga June memutuskan untuk menyeretnya pergi. Dia tidak kembali. Daniel bisa memberimu rincian lebih lanjut, lanjut Jordan. Saya yakin ada banyak hal yang perlu Anda diskusikan. Nuh mengangguk. Jawaban-jawaban yang tidak jelas itu tetap menjengkelkan, tetapi dia tidak menyalahkan teman-temannya atas jawaban-jawaban itu. Dia hanya ingin memahami keadaan June untuk memutuskan bagaimana harus bereaksi. Flying Demon dan Jordan membawa Noah ke dasar bangunan, dan pintu besarnya terbuka segera setelah mereka menyentuh tanah. Keduanya tetap berada di luar sementara Noah melangkah maju tanpa ragu-ragu. Banyaknya area mewah yang muncul dalam pandangannya tidak menarik minatnya. Noah berkedip, dan pemandangan dalam penglihatannya berubah. Pemahamannya tentang ruang dan waktu dengan mudah memungkinkan dia untuk melakukan teleportasi dan memasuki ruangan yang ditempati oleh kehadiran familiar. Sebuah ruangan terang yang kosong terbentang dalam penglihatan Nuh. Cahaya putih memenuhi setiap sudut area tersebut, dan tidak adanya furnitur membuatnya tampak seperti kubus bercahaya murni. Kedatangan Nuh segera menggelapkan area tersebut dan memperlihatkan permukaannya yang sempurna. Dia tidak bisa melihat celah atau lubang apapun pada material lama itu. Selain itu, kurangnya bau membuatnya merasa seolah-olah telah mendarat di kehampaan. Apakah kamu tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kehadiranmu dari sini? Daniel bertanya sambil menghentikan latihannya dan berdiri dari tengah ruangan. Kamu harus menyapa pemimpinmu, canda Noah. Kau tidak ambil pusing dengan hal itu, Daniel mengingatkan. Lagi pula, aku pemimpinnya sekarang. Ada hal yang jauh lebih penting yang harus kamu lakukan. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik di sini, Noah mengakui sementara kesadarannya tertuju pada pusat kekuasaan Daniel. Sepertinya posisi barumu juga menguntungkanmu. Daniel berada di puncak peringkat ke-8, namun ia tampak hampir mencapai terobosan. Noah bahkan menduga temannya itu akan mampu mencapai peringkat ke-9 di tahun-tahun mendatang. Aku selalu lebih baik darimu dalam hal ini, Daniel mengumumkan. Pendekatan saya tidak meninggalkan siapapun. Saya tidak mementingkan diri sendiri. Bagaimana Faith menerima hal itu? Noah bercanda, dan Daniel akhirnya tertawa. Saya akui itu sulit, kata Daniel sambil berjalan menuju Noah. Kami adalah pasangan yang aneh, tapi keberadaan kami mulai menimbulkan masalah. Memiliki mitra dalam perjalanan kultivasi itu sulit, desah Noah. Jalan kita hampir memaksa kita untuk menyendiri. Disitulah letak keindahannya, bukan? Daniel menjawab sebelum membungkuk sopan. Aku merindukanmu, teman lama. Aku juga, Noah tersenyum. Berada di sini membawa kembali banyak kenangan. Hal yang sama juga terjadi saat aku melihatmu bertarung melawan tangan raksasa itu, aku Daniel.
Saya bisa melihat anak kesepian yang mengayunkan pedangnya ke arah cacing selama tontonan luar biasa itu. Tidak cukup jauh, bisik Noah. Duduklah bersamaku, pinta Daniel sambil menunjukkan senyuman yang rumit. Aku akan memberitahumu apa yang aku ketahui tentang June. Kelahiran Pedang Iblis bab 2085 detail. Daniel menggambarkan keseluruhan kisah Daratan Hitam dengan sangat rinci. Dunia sebagian besar kosong ketika Nuh pergi, namun peristiwa besar terjadi setelah kepergiannya. Daniel dan yang lainnya harus menghadapi banyak kelompok binatang ajaib yang bermigrasi dan lolos dari badai karena bahayanya. Sebagian besar dari mereka mudah untuk ditangkis karena banyaknya aset di daratan, namun yang lainnya memerlukan perang yang tepat. Kurangnya energi di dunia pada akhirnya mulai mempengaruhi keadaan daratan. Kesengsaraan yang terus-menerus telah membantu untuk sementara waktu. Tetapi langit dan bumi telah berhenti mengirimkan petir pada suatu saat, memaksa Daniel dan yang lainnya untuk menemukan solusi yang berbeda. Badai adalah satu-satunya lingkungan yang memiliki energi, sehingga daratan harus mendekati wilayah tersebut untuk mendapatkan bahan bakar dan sumber daya lainnya. Keputusan itu telah menyebabkan serangkaian peperangan lagi, namun Daniel dan yang lainnya selamat. Peristiwa apokaliptik telah memaksa Daniel untuk memindahkan daratan ke dalam wilayah yang jauh dari badai untuk bersembunyi. Beruntung baginya, pangeran kedua dan para ahli lainnya telah terbiasa dengan bahayanya situasi mereka dan telah mengembangkan banyak teknik berguna yang membantu kelangsungan hidup mereka. Kehidupan di dalam badai relatif damai. Daratan tetap tersembunyi di lingkungan yang penuh energi. Perburuan masih terjadi dari waktu ke waktu, tetapi sebagian besar ahli lebih memilih untuk tinggal di wilayah aman untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Perluasan langit telah mengejutkan seluruh daratan. Pertahanannya tidak bisa melawan ancaman baru itu, jadi para ahli harus menangkis langit dengan kekuatan mereka sendiri sementara pangeran kedua menemukan sesuatu yang baru. Pada akhirnya, daratan telah mengembangkan formasi dan teknik baru yang dapat menembus langit sambil memanfaatkan energinya. Daniel dan yang lainnya bisa hidup damai selama bertahun-tahun, namun langit dan bumi akhirnya meluncurkan kesengsaraan baru. Kisah June sampai pada titik itu. Daniel menggambarkan bagaimana mereka harus menghadapi kesengsaraan yang luar biasa kuatnya, sesuatu yang cukup kuat untuk mengancam stabilitas pertahanan mereka. June mengusirnya, tapi tidak ada yang bisa menemukan jejak kehadirannya setelah semuanya berakhir. Kami berusaha mencarinya, namun langit membuat segalanya menjadi sulit, pungkas Daniel. Selain itu, kesengsaraan baru menyusul, jadi kami tidak pernah bisa fokus padanya terlalu lama. Anda memiliki daratan yang harus dilindungi, Noah meyakinkan. June lebih kuat dariku saat dia menghilang, ungkap Daniel. Saya tidak akan terkejut jika dia menggunakan kesengsaraan untuk mendekati peringkat ke-9. Pengungkapan itu tidak meyakinkan Nuh, dan Daniel samar-samar menebak alasan di balik hal itu. Noah telah mencari daratan hitam, artinya dia telah menemukan sesuatu tentang June. Apa yang Anda tahu? Daniel bertanya. Ada yang memberitahuku bahwa dia meninggal, jelas Noah. Apakah sumbernya dapat dipercaya? Daniel bertanya. Mungkin, desah Noah. Tetap saja, ada banyak versi kematian ketika langit dan bumi terlibat, terutama jika dia mencapai peringkat ke-9 sebelum meninggal. Itu bagus kan? Seru Daniel. Dunia tidak mudah untuk dibangun kembali, jelas Noah, dan pada akhirnya saya akan tetap kehilangan dia, setidaknya dalam banyak kasus. Fight memberitahuku bahwa kamu siap untuk itu sejak kamu mulai pacaran, kata Daniel. Tentu saja, Noah mengumumkan. Bukan itu, aku tidak tahu bagaimana harus bereaksi sementara semuanya masih belum jelas. Apakah kita akan menghadapi peristiwa apokaliptik lainnya? Daniel bercanda. Aku pasti akan membuat kekacauan jika mereka benar-benar membunuhnya, janji Noah sambil melirik ke langit-langit untuk merasakan langit melewatinya. Bagaimana bisa aku tidak? Ruangan itu mulai bergetar, tapi Noah segera menekan dunianya. Dia tidak ingin merusak apapun di daratan, namun keinginannya untuk membuat langit dan bumi membayar secara alami memicu pikiran kekerasannya. Kami telah melewati banyak kesengsaraan, ejek Daniel. Aku tidak ingin melihat daratan hancur karena kamu. Saya akan melakukan beberapa perbaikan sebelum berangkat lagi, Noah terkekeh. Saya juga harus menjelaskan lebih banyak tentang peringkat ke-9. Kalian semua sudah banyak bertarung, tapi saya telah melihat hal-hal yang mungkin bisa membantu. Siapa tahu, kalian mungkin bisa membantu di pertarungan terakhir. Fokus pada dirimu sendiri, Daniel tertawa. Perbaiki daratan, ambil pelajaran, dan lanjutkan perjalananmu. Sejujurnya, kamu terlalu berbahaya untuk lingkungan ini pada levelmu. Sepertinya rumah lamaku tidak bisa menampungku lagi, Noah menggelengkan kepalanya. Tidak akan pernah bisa, desah Daniel. Mungkin itulah inti di balik bakatmu. Kami hanya berbeda jalan, jelas Noah. Saya bisa melihatnya dengan jelas sekarang. Terburu-buru mencapai level ini tidak ada gunanya. Kelengkapan adalah segalanya. Itu mudah diucapkan bagimu, keluh Daniel. Saya selalu merasa terdorong untuk mencapai pangkat yang lebih tinggi dengan cepat karena sifat keberadaan saya, jelas Noah.
Banyak pakar sepertiku, dan ancaman pertempuran terakhir tidak membantu. Namun, jalur lain mungkin memerlukan lebih banyak waktu. Kejarlah dirimu sendiri, dan sebuah dunia pada akhirnya akan terbentuk. Daniel dan Noah terdiam beberapa saat dan melanjutkan pembicaraan tentang topik acak. Keduanya bahkan meninggalkan area latihan untuk bergabung dengan teman lama lainnya dan memulai perayaan resmi. Pemanggilan umum terjadi. Penggarap, bibrida, dan binatang ajaib meninggalkan daerah mereka untuk berkumpul di sekitar bangunan pusat tempat tinggal Daniel. Teleportasi mulai bersinar di mana-mana, dan kerumunan dengan cepat terbentuk. Noah hampir lupa bahwa dia bisa tersenyum begitu lama. Hanya pertempuran dan perjuangan yang menunggunya di dalam langit, namun daratan membawa sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan. Sangat mudah untuk mengabaikan nilai dari hubungan yang telah bertahan selama ribuan tahun. Namun, perayaan tersebut menyadarkan Noah akan apa yang telah ia pilih untuk dikorbankan demi mengejar kekuasaan. Dia memiliki teman-teman seumur hidup yang telah berjuang dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di sisinya. Bahkan beberapa binatang ajaib di tempat kejadian sangat mengenalnya. Dia telah membangun banyak koneksi yang mendalam, tetapi matanya terus tertuju ke langit setiap kali pikirannya berkelana. Berbohong pada sifatnya adalah hal yang mustahil, terutama di peringkat ke-9. Noah dapat menikmati reuni itu dan bahkan memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya, namun keinginannya tetap teguh. Dia adalah salah satu dari sedikit eksistensi di alam yang lebih tinggi yang memiliki begitu banyak teman. Namun, dia tetap rela meninggalkan mereka. Cerita, tawa, dan bahkan bersulang terjadi selama perayaan. Beberapa perkelahian terjadi. Tikus dan kebodohan menampilkan perlombaan aneh yang menghibur penonton. Segalanya sempurna, tetapi warna putih terus bersinar di daratan hitam, dan Nuh tidak tahan. Di saat-saat tenangnya, dia ingin terjun kembali ke dalam pengejaran kekuasaan tanpa akhir. Perayaan itu berlangsung selama berbulan-bulan penuh. Kehadiran Nuh dan Maribel di daratan membuat langit dan bumi enggan mengirimkan kesengsaraan. Daniel dan yang lainnya merasakan kedamaian yang terpaksa dilupakan oleh para penguasa. Hanya sedikit hal yang berhasil membuat Noah sedih selama acara tersebut. Ketidakhadiran June adalah sesuatu yang tidak bisa dia abaikan, tapi detail lain pasti muncul dalam penglihatannya dan memaksanya untuk mengakui berapa lama dia telah menghabiskan waktu. Rutan, sehelai rambut putih, jawaban yang dewasa, dan ciri-ciri lain yang berbeda dari ingatan Noah memberitahunya bahwa beberapa temannya perlahan-lahan bertambah tua. Bahkan mereka yang telah mencapai puncak peringkat ke-8 menunjukkan sedikit perbedaan dari apa yang dia ingat. Butuh waktu lama untuk membunuh dewa-dewa tua, tapi Nuh masih memperhatikan detail itu. Suatu kesadaran pasti muncul di benaknya. Dia tahu bahwa sebagian besar temannya tidak akan mati karena usia tua. Tapi rincian itu memberinya gambaran bagaimana rasanya hidup tanpa mereka. Kepergiannya berikutnya mungkin akan menjadi yang terakhir, jadi dia melakukan yang terbaik untuk menikmati kebahagiaan itu. Momen. Kelahiran Pedang Iblis bab 2086 meningkat. Jangan meledakkan daratanku, ucap pangeran kedua. Setiap formasi di sini adalah bagian dari mekanisme sempurna yang mampu menghadapi ancaman peringkat 9. Saya harus menyentuh tingkatan yang tidak dapat dicapai oleh para kultivator biasa untuk melindungi semua orang selama tahun-tahun ini. Apakah kamu sadar bahwa aku telah menciptakan landasan di mana kamu berdiri? Nuh mengejek. Juga, ayahmu telah mencapai alam yang bahkan aku tidak mengerti sepenuhnya. Jalanmu masih panjang. Alam apa? Pangeran kedua bertanya. Aku tidak akan memberitahumu, Noah mengumumkan. Jangan salah paham, saya akan memberikan penjelasan terbaik yang saya mampu untuk membantu Anda semua. Saya hanya berpikir bahwa mempelajari dunia itu hanya akan mengalihkan perhatian Anda. Kamu pikir aku tidak bisa mencapai kehebatan yang sama kan? Pangeran kedua mengeluh. Menurutku kamu harus mencapai peringkat ke-9 dengan dirimu yang sebenarnya, desah Noah. Meniru seseorang hanya akan mengubahmu menjadi tiruan. Bahkan tidak ada penjelasan singkatnya. Pangeran kedua melanjutkan. Itu bagian dari masalahnya, jawab Noah. Kamu tidak pantas mendapatkan kekuatan itu jika kamu tidak dapat memahami keberadaannya. Kalimat terakhir meyakinkan pangeran kedua untuk tetap diam. Noah bukan hanya sosok penting dalam hidupnya. Dia juga merupakan perwujudan kebijaksanaan tentang peringkat ke-9 dalam kondisinya saat ini. Prestasinya selama peristiwa apokaliptik telah membuatnya mendapatkan rasa hormat dari seluruh tingkatan yang lebih tinggi. Nuh dan pangeran kedua berdiri di dalam ruang bawah tanah yang terhubung ke berbagai bangunan yang menjangkau setiap sudut daratan. Pangeran kedua dapat mengontrol dan mengawasi semua formasi di area tersebut dari sana, yang menjadikannya tempat yang tepat di mana Nuh dapat memutuskan bagaimana menerapkan perbaikan. Tentu saja, Nuh berada di luar aset tersebut. Pangeran kedua telah meningkat, dan formasinya tampaknya berbeda dari metode prasasti pada umumnya. Mereka sederhana namun anehnya efektif. Mereka tampaknya mampu membicarakan masalah yang mereka pengaruhi, tetapi Nuh memiliki pikiran peringkat 9 yang mampu mempelajari dunia yang rumit.
Pangeran kedua menunjukkan berbagai peta yang menggambarkan berbagai fitur daratan. Noah dapat memeriksa semuanya secara menyeluruh dan menggabungkannya dengan studi cepat yang dilakukan ketika dia tiba di area tersebut. Ide-ide dengan cepat muncul di benaknya, tetapi dia membiarkannya beristirahat sejenak untuk memastikan bahwa dia menemukan pendekatan yang sempurna. Masalah utama dalam peningkatan ini berasal dari kekuatannya. Nuh terlalu kuat untuk teman-temannya, jadi ciptaannya tidak mungkin ditangani begitu dia pergi. Itu masih akan baik-baik saja untuk sementara waktu, tapi masalah akan muncul setelah kesengsaraan berhasil merusak pertahanannya. Nuh harus menciptakan sesuatu yang dapat digunakan dan diperbaiki oleh rekan-rekannya, yang tidak mudah mengingat kekuatan yang diperoleh setelah terobosan terakhirnya. Pendekatan tercepat adalah dengan memaksa formasi pangeran kedua untuk meningkat, tapi hal itu terasa terlalu kecil jika menyangkut keselamatan teman-teman seumur hidupnya. Kekhawatiran lain yang masih ada muncul di benak Nuh. Dia tahu jenis evolusi yang ditegakkan oleh ambisinya dalam masalah ini. Ia tidak ingin daratan berubah menjadi makhluk hidup yang sangat membutuhkan energi. Kekuasaan memang diperlukan, namun harus dalam bentuk yang fleksibel dan dapat dikelola. Apakah ini yang terbaik yang bisa dilakukan formasimu? Nuh bertanya. Apakah kamu mencoba menyinggung perasaanku? Pangeran kedua bertanya. Saya ingin memahami seberapa besar kemampuan saya untuk mendorong, jelas Noah. Aku tidak bisa memberimu senjata yang tidak bisa kamu gunakan. Ini adalah batasku saat ini, pangeran kedua mengakui. Saya tidak akan pernah menahan kekuatan saya jika menyangkut keamanan daratan. Noah mengangguk sebelum menghitung ulang semua yang ada di pikirannya. Dia tidak perlu menahan diri terlalu banyak karena formasi pangeran kedua bisa mencapai peringkat ke-9 dalam hal kekuatan. Tetap saja, dia harus memastikan bahwa tekniknya tidak mengubah fungsi alami dari prasasti lainnya. Potensi mengalir dalam pikiran Nuh saat dia berteleportasi keluar dari ruang bawah tanah dan meninggalkan jangkauan daratan untuk mendekati langit yang lemah. Potongan besar material putih menghilang saat dia mengumpulkan energi untuk proyeknya. Dia tidak ingin melakukan sesuatu yang rumit, tapi dia berencana menerapkannya berkali-kali di banyak wilayah. Pertahanannya tidak terlalu kuat, jadi Noah memutuskan untuk membuat banyak struktur sederhana yang dapat menyelesaikan sebagian besar masalah. Mereka akan relatif lemah jika membiarkan pangeran kedua memperbaikinya, tapi mereka juga perlu memiliki potensi untuk mengekspresikan kekuatan yang lebih besar. Nuh telah menghafal lokasi inti formasi pangeran kedua. Dia tahu area mana yang bisa dia pengaruhi tanpa mengganggu prasastinya, dan dia tidak ragu untuk mengunjunginya. Pilar-pilar hitam tumbuh dari tanah setiap kali Nuh mencapai salah satu tempat itu. Strukturnya tidak memiliki tanda atau tulisan. Itu hanyalah balok-balok material mirip kristal yang memancarkan cahaya gelap. Pilar-pilar tersebut tidak hanya tumbuh di permukaan saja. Mereka membentang jauh ke dunia bawah tanah dan menciptakan serangkaian pengaruh yang memungkinkan mereka untuk saling mempengaruhi. Hal itu diperlukan jika pangeran kedua dan yang lainnya perlu menarik lebih banyak kekuatan dari struktur tersebut, dan itu juga membuka kemungkinan untuk serangan terakhir atau teknik serupa. Noah bahkan tak segan-segan menuangkan ekspresi keberadaannya di bangunan tersebut. Ia tidak mau berusaha sekuat tenaga karena potensinya dapat menimbulkan masalah pada benda mati, namun ia juga ingin membantu teman-temannya menjadi lebih baik. Menemukan keseimbangan dalam proyek tersebut membutuhkan waktu cukup lama, dan Noah akhirnya menciptakan serangkaian pilar yang memerlukan inspeksi sesekali. Itu tidak sulit bagi Daniel dan yang lainnya karena daratan memiliki banyak ahli, jadi Nuh mengabaikan masalah tersebut. Nuh kemudian mulai menciptakan area pelatihan khusus yang hanya dapat mewujudkan potensinya. Dia tidak menahan diri di sana karena sifat dari struktur itu diperlukan untuk mempengaruhi para ahli yang mengolah bagian dalam mereka. Menahan pengaruh itu ternyata menjengkelkan, namun ia akhirnya berhasil dan pindah ke proyek berikutnya. Sisi lain daratan menampilkan serangkaian formasi yang dimaksudkan untuk menyerap energi yang dilepaskan oleh langit. Nuh tidak ingin melawan sifat mereka, jadi dia menciptakan versi yang lebih kuat dari prasasti yang sama. Keserakahannya cukup untuk membangun struktur yang tujuan utamanya mengumpulkan energi. Kekuatan penarik itu tidak suka membagi keuntungan mereka, tetapi Nuh menyesuaikannya dan membuat mereka bekerja sama dengan ciptaan pangeran kedua. Perbaikan terakhir pada daratan melibatkan properti pengeborannya. Daniel dan yang lainnya tidak bisa tinggal diam, jadi kemampuan menembus langit adalah suatu keharusan. Pangeran kedua memiliki formasi untuk itu, tetapi Nuh membangun struktur baru yang terbuat dari materi gelap yang meniru sifat logam gelap. Serangkaian tes dan berbagai penjelasan tentang cara menggunakan aset tersebut terjadi setelah pertahanan baru diluncurkan. Pangeran kedua, Daniel, dan semua petinggi lainnya di daratan menghafal pelajaran Nuh dan menguji efeknya beberapa kali sebelum mendapatkan kepercayaan diri. Akhir dari penjelasan tersebut menyebabkan lebih banyak pidato publik yang diadakan oleh Nuh untuk menyebarkan ajaran tentang perjalanan kultivasi. Dia melakukan yang terbaik untuk tetap jujur dan menjelaskan semua yang dia bisa, namun dia dapat melihat bagaimana sebagian dari audiensnya tetap tidak menyadari ajarannya.
Kelahiran Pedang Iblis Bab 2087 Lari Cepat. Daratan telah memperoleh pertahanan baru, dan Nuh telah mengadakan pelajaran tentang peringkat ke-9. Semua yang bisa diceritakan teman-temannya tentang June sudah ada dalam pikirannya, dan pestanya bahkan telah berakhir. Dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi untuk teman-temannya. Nuh memeriksa semuanya berkali-kali untuk memastikan bahwa daratannya sempurna, tetapi keraguannya akhirnya lenyap. Dia bisa merasakan betapa sebagian dari dirinya ingin tetap berada di antara teman-temannya, tapi sesuatu yang lebih kuat memanggilnya. Langit bersinar di atasnya, dan dia tidak bisa menahan pemandangan itu. Aku harus pergi, Noah mengumumkan setelah memanggil teman-temannya. Kami tahu, Fight tertawa. Kami selalu tahu, buatlah langit dan bumi bergetar, kawan lama, kata Flying Demon. Dan jangan mati dalam prosesnya, tambah Dreaming Demon. Tuan, semoga perjalananmu menyenangkan, seru Kirk. Kami akan mengikutimu suatu hari nanti. Noah, coba peringatkan kami jika kamu akan menghancurkan dunia, pinta Daniel. Saya masih memiliki organisasi yang harus dilindungi. Aku akan melakukan yang terbaik, Noah terkekeh. Jangan terpaku pada tempat ini. Masih banyak lagi di alam semesta, dan saya tahu Anda memiliki potensi untuk menjelajahinya. Jangan khawatirkan kami, komentar Daniel. Pergi dan ikuti jalanmu. Kami punya jalan yang harus kami lalui. Ini sungguh menyenangkan, desah Noah. Jangan berani-berani mati saat aku pergi. Sudah pergi, ejek Fight, meskipun senyum lebar memenuhi wajahnya. Selamat tinggal, teman-teman, Noah mengumumkan sebelum berbalik dan pergi menuju langit. Maribel tetap berada di daratan selama periode itu, tapi dia mengikuti Nuh menuju langit ketika dia berangkat. Keduanya terbang hingga mereka tidak dapat melihat area hitam lagi sebelum berhenti untuk bertukar kata. Bagaimana perasaanmu menjadi pemimpin kekuatan terakhir di seluruh tingkat yang lebih tinggi? Maribel bertanya. Ini bukan yang terakhir, bantah Noah, hanya yang terbesar. Berpotensi menjadi yang terkuat jika teman-temanku tidak pergi. Mereka suatu saat harus pergi, komentar Maribel. Kecuali aku menghancurkan dunia terlebih dahulu, kata Noah. Apakah kamu benar-benar ingin menghancurkan segalanya? Maribel bertanya. Langit dan bumi adalah dunia, jelas Nuh. Mengalahkan mereka akan menghancurkan segalanya. Akhirnya sudah dekat, desah Maribel. Selalu dekat, ungkap Noah. Hal ini sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Kami berjuang demi kelangsungan hidup kami. Aku yakin ini tidak mengubah apapun bagimu, Maribel terkikik. Tidak sama sekali, jawab Nuh. Menghancurkan segalanya selalu menjadi rencananya. Aku akan mengambil inti palsumu sekarang, kata Maribel akhirnya. Kita akan berpisah kan? Aku yakin kamu tidak ingin dunia kita terlalu dekat dalam waktu yang lama, tebak Noah sambil mengeluarkan inti palsu yang khusus ditujukan untuk dunia Maribel. Tidak hanya itu, jawab Maribel sambil mengambil inti palsu itu dan menyimpannya melalui salah satu tekniknya. Kamu akan melakukan sesuatu yang gila kan? Aku tidak ingin berada di dekatmu. Apakah aku begitu jelas? Nuh bertanya. Tidak, jawab Maribel. Saya baru saja mendengar banyak cerita ketika saya berada di daratan. Anda tidak akan berhenti sampai Anda mendapatkan jawabannya. Noah membatasi dirinya untuk tersenyum, dan Maribel mengangguk mendengar isyarat itu. Dia berbalik dan mendekati satu sisi langit yang lemah sebelum menggalinya dengan tekniknya dan menghilang dari area tersebut. Noah menghela nafas panjang setelah ditinggalkan sendirian. Auranya menguat, dan struktur ruang membengkok seiring bertambahnya beban keberadaannya. Ada keraguan dalam diri Nuh setelah terobosan terakhirnya. Perasaan itu benar-benar normal setelah terbangun di tengah langit yang lemah. Kesadarannya akan evolusi langit dan bumi juga tidak membantu. Dia tahu bahwa melepaskan kekacauan bukanlah hal yang ideal. Dan dia bahkan tidak memiliki target yang tepat dalam kondisi pesawat yang lebih tinggi saat ini. Meskipun demikian, Nuh menginginkan jawaban. Dia tidak bisa tetap berada dalam kegelapan di hadapan hasrat yang begitu kuat. Hanya langit dan bumi yang mempunyai jawabannya, jadi dia harus menarik perhatian mereka untuk mendapatkannya. Saya kira saya bisa mengabaikan semua orang dan segalanya untuk sementara waktu, pikir Noah ketika ambisinya melonjak dan potensi mengalir di dalam pusat kekuasaannya. Arai ruang waktu muncul dalam pandangannya saat pusaran muncul di sekitar sosoknya. Aspek dunianya semakin kuat saat dia merencanakan sebuah lintasan. Dia ingin menyelesaikan pengisian dunia dengan lokakarya semi-hidup sesegera mungkin untuk fokus pada hal-hal mendesak lainnya. Aku sangat benci tumbuh lambat, Noah tertawa dalam benaknya sebelum menembak ke depan. Tatanan ruang hancur, dan langit di jalurnya berubah menjadi debu. Semuanya hancur setiap kali dia lewat. Nuh tidak menahan apapun. Ia berlari secepat mungkin sambil melempar bengkel semi-hidup ke kiri dan ke kanan. Tata letak dunia dengan cepat berkembang di benak Nuh. Dia memiliki hampir seluruh peta yang diisi dengan bengkel-bengkel kuasi hidup, dan dia memiliki niat untuk menyelesaikannya. Langit yang hancur tidak pernah berhenti memberi Nuh energi yang dibutuhkan oleh pusat kekuasaannya untuk mengatasi kelemahannya. Badai yang tepat mengikutinya karena kekuatan tarikan yang keluar dari sosoknya yang cepat.
Beberapa paket berakhir di jalurnya, tapi dia tidak berinteraksi dengan mereka. Nuh menghindari mereka dengan cepat dan membiarkan mereka mengagumi tontonan yang dia hasilkan. Lari cepatnya membuka celah besar di dunia dan menghancurkan seluruh langit di area tersebut. Kemudian, badai mengikuti peristiwa tersebut dan hanya energi yang keluar dari gaya tariknya yang menyatu dengan ruang untuk menutup retakan tersebut. Tak perlu dikatakan lagi, Noah mengadakan lebih banyak lokakarya semi-hidup setiap kali dia bertemu seseorang. Dia bahkan pernah melewati seorang kultivator satu kali, tetapi keduanya tidak punya waktu untuk berinteraksi. Bahkan dengan kecepatan luar biasa itu, Nuh membutuhkan waktu lama untuk melintasi setiap sudut pesawat yang lebih tinggi dan mendirikan bengkel semi-hidupnya. Dia bahkan akhirnya kehilangan beberapa di antaranya di dalam celah yang dia buat, yang memaksanya kembali ke jalurnya untuk menempatkannya lagi. Tetap saja, seluruh alam yang lebih tinggi pada akhirnya menjadi penuh dengan ciptaannya. Nuh bahkan bisa merasakan inti palsu memasuki binatang ajaib atau ahli lainnya. Dunianya meluas seiring penyebaran pengaruhnya, dan dia berhenti untuk menikmati sensasi itu. Lari jarak jauh itu terasa tak ada habisnya, namun Nuh merasa senang saat menyadari bahwa pusat kekuasaannya berhasil menahannya. Ketahanannya dalam lingkungan yang penuh energi secara teoritis tidak ada habisnya. Bahkan kegelapan halusnya tampak bergembira ketika dia memahami batasan gilanya. Nuh berkultivasi di tengah-tengah ruang yang hancur dan langit yang rusak. Dia tidak membutuhkan energi setelah mengatasi kekurangannya, tapi dia menyerapnya hampir karena kebiasaan. Dia merasa utuh dengan banyaknya bengkel semi hidup yang tersebar di seluruh alam yang lebih tinggi. Secara teori, Noah bisa saja berhenti bepergian sekarang. Dia bisa tetap di posisinya dan perlahan-lahan memperluas pengaruhnya sementara makhluk lain mengambil alih inti palsunya. Itu adalah waktu yang tepat untuk mengasingkan diri, tapi dia tidak berniat membiarkan keraguannya tetap tidak terjawab. Noah akhirnya membuka matanya dan memandang ke arah langit di kejauhan. Dia tahu persis di mana lapisan putih sebenarnya berada, dan berat badannya bertambah saat dia mulai mendekatinya. Dia punya niat untuk membuat kekacauan, tapi aura familiar tiba-tiba muncul di dekatnya. Jadi, kamu menjadi bagian dari langit dan bumi, komentar Noah sambil melihat sosok familiar yang perlahan terbentuk di belakangnya. Saya pikir Anda setidaknya akan menjadi seorang kultivator yang memiliki hak istimewa. Cahaya meredup saat fitur wajah dan lekuk tubuh yang Nuh pelajari untuk sukai terbentuk di antara celah ruang. Energi langit dan bumi memenuhi area tersebut saat June muncul dalam penglihatannya. Kelahiran Pedang Iblis bab 2088 tidak berguna. Saya tidak menyangka langit dan bumi akan mengirimkan Anda langsung kepada saya, komentar Noah. Apakah mereka takut dengan apa yang akan saya lakukan? Sebagian, jawab June sambil memeriksa sekelilingnya. Ada alasan lain yang tidak boleh saya sampaikan. Nuh dengan dingin memeriksa June. Dia persis seperti yang diingatnya tetapi juga berbeda. Jubah putih yang rapi telah menggantikan pakaiannya yang biasanya robek, dan rambutnya juga tidak lagi berantakan. Wajahnya juga membawa ketenangan yang belum pernah dilihatnya pada dirinya. Apakah kamu salinannya? Nuh bertanya. Kamu bukan Juneku. Kamu benar sebagian, kata June. Langit dan bumi telah menggunakan sesuatu yang berbeda dengan keberadaanku. Aku adalah aku dan bukan aku. Tetap saja, aku khawatir kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk memahami hal lain. Tingkat budidaya June melonjak saat tombak putih muncul di tangannya. Dia berada dalam tahap gas peringkat ke-9, jadi auranya tidak dapat membuat Noah terkesan. Bahkan jubahnya yang terbuat dari materi gelap tetap diam ketika badai meluas dari sosoknya. Ini tidak mungkin duniamu, kata Noah. Itu bahkan bukan salinan duniamu. Ini adalah sesuatu yang dibuat oleh langit dan bumi tanpa mengetahui cara kerja kekuatanmu. June menyeringai tanpa berkata apa-apa. Dia mengangkat tombaknya dan menembak ke depan, menusuknya di tengah dada Noah. Baut petir keluar dari ujung senjatanya setelah tumbukan dan terjadi ledakan. Dunia terlalu lemah untuk menahan kekuatan tersebut. Semakin banyak retakan yang terbuka hingga seluruh area menjadi mangsa kehampaan. Langit lemah di kejauhan mencoba memancarkan cahayanya, tapi sebagian besar tersebar di kegelapan. Apa yang sedang kamu lakukan? Noah menghela nafas, dan suaranya menyebarkan energi yang dilepaskan selama ledakan, mengungkapkan bahwa serangan itu tidak mempengaruhi dirinya sedikitpun. June mencoba menusukkan tombaknya ke dada Noah, tapi senjatanya tidak bisa menembus kulitnya. Dia bahkan tidak berhasil membuatnya bergeming, dan sambaran petir yang dia lepaskan juga tidak berguna. June lebih kuat dari rata-rata kultivator tahap gas, tapi itu tidak berarti apa-apa di hadapan Nuh. Dia terlalu kuat untuk level itu. Dia berada jauh di atas bulan Juni. Mengapa mereka mengirimmu? Noah bertanya sambil meraih ujung tombak. Saya telah membunuh para penggarap istimewa dalam tahap cair sebelum terobosan terakhir saya. Apa yang dapat Anda lakukan dalam keadaan ini? Tekanan ringan dari jari-jarinya memenuhi tombak itu dengan retakan sebelum menghancurkannya sepenuhnya. June segera mendapati dirinya tanpa senjata,
tapi dia tidak menyerah pada misinya. Dia mundur selangkah, dan aura yang lebih kuat mengalir keluar dari sosoknya. Nuh menghela nafas lagi. Adegan itu memenuhi pikirannya dengan kesedihan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di dalam langit yang lemah, tapi itu bukan bulan Juni. Peningkatan sederhana pada kekuatannya setelah kekalahan tidak cukup untuk menggambarkan kemampuannya. June mengarahkan tangannya ke depan, dan sambaran petir menyambar lengannya saat dia mengumpulkan kekuatan. Auranya terus menguat hingga dia memutuskan untuk mengeluarkan energinya. Percikan itu berubah menjadi sambaran petir putih, tapi mereka tidak sempat melesat ke depan karena tangan Noah muncul di jalur mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk menembus kulitnya, tetapi mereka hanya bisa hancur dan menghilang ketika dia menutup jarinya untuk meraih tangan June. June mencoba menarik diri, tetapi cengkeraman Noah tidak mungkin dilepaskan. Dia mengamati tangannya, sensasi yang ditimbulkannya, dan bahkan baunya. Semuanya memberitahunya bahwa itu bukan milik kekasihnya, tapi dia juga merasa June ada di depannya. Berangkat, June berteriak saat sambaran petir menyambar dari sosoknya. Serangan mendarat pada Noah, tapi tidak ada yang berhasil melukainya. Kekuatan June terus meningkat, dan suara detak jantungnya yang keras juga mulai menyerang area tersebut, tapi tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Dia terlalu kuat untuknya. Noah menarik June dan melepaskan tangannya untuk memegang kepalanya. Dia terus berjuang, namun usahanya sia-sia. Sementara itu, ekspresi Nuh semakin sedih saat ia melampiaskan amarahnya dan mencoba membubarkan efek kekuatan langit dan bumi. Retakan mulai terbuka di dahi June, dan energi merembes keluar dari kulitnya saat kemarahan Nuh menyasar kekuatan langit dan bumi. Ada banyak hal yang dia tidak mengerti tentang situasinya, tapi dia akan melakukan segala daya untuk mengatasi keraguannya. Kekuatan June saat ini memberitahu Nuh bahwa dia belum mencapai peringkat ke-9 ketika langit dan bumi menangkapnya. Dunia yang diberikan oleh para penguasa biasanya merupakan salinan bagus yang berusaha seidentik mungkin dengan aslinya, tetapi hal itu tidak terjadi pada June. Dia mirip dengan dirinya sebelumnya tetapi lemah dibandingkan dengan potensi sebenarnya. Perbedaan mencolok lainnya adalah perubahan kepribadiannya. June yang asli tidak akan peduli bahwa Noah jauh lebih kuat darinya. Dia masih akan menghadapi pertarungan dengan senyuman di wajahnya. Sebaliknya, versi dirinya saat ini hampir tidak menunjukkan emosi apapun. Apa yang mereka lakukan padamu? Noah bertanya-tanya ketika dia mencoba menyerang pikiran June dengan gelombang mentalnya. Energi mentalnya yang padat bukanlah sesuatu yang bisa dihentikan oleh June. Kemarahannya membuka jalan yang dilintasi gelombang mentalnya dalam waktu singkat. Mereka memasuki pikirannya dan mulai memeriksa ingatan yang memenuhi lingkungan halus itu. Pikiran June sebagian besar berisi cahaya. Nuh telah melihat pemandangan serupa ketika dia memeriksa para penggarap di sistem langit dan bumi. June jelas-jelas milik para penguasa sekarang, tetapi Nuh menganggap kurangnya ingatan itu aneh. Dia sepertinya tidak memiliki apa-apa selain pancaran cahaya di dalam pikirannya. Di mana ingatannya? Noah bertanya-tanya sambil melanjutkan pemeriksaan itu. Sambaran petir, ledakan, dan berbagai serangan menimpa sosoknya, namun tidak ada yang berhasil melukainya. Noah tetap diam, dengan mata terpejam dan tangan menempel di wajah June sambil terus memeriksa pikirannya. Kurangnya ingatan tidak masuk akal. Noah bahkan akan percaya bahwa wujud June saat ini adalah milik avatar jika nalurinya tidak bertentangan dengannya. Dia tampak tak lebih dari sebuah wadah yang gagal meniru kekuatan kekasihnya namun berhasil meniru sebagian esensinya. Kurangnya ingatan hampir membuat Noah berharap bahwa bulan Juni yang asli terkunci di suatu tempat di langit. Namun bayangan orangnya akhirnya muncul dalam penglihatannya dan mematikan pikiran tersebut. Dia bisa merasakan jejak kekasih aslinya jauh di dalam warna putih itu. Tampaknya rekonstruksi langit dan bumi telah dilakukan dengan sangat menyeluruh dalam kasusnya. Noah menggerakkan gelombang mentalnya menuju sumber pancaran sinar jingga itu secara perlahan. Nuansa itu menjadi lebih gelap karena mulai menyerupai energi lebih tinggi yang diciptakan June sejak lama. Dia perlu mencapai inti cahaya itu untuk melihat apa yang tersisa dari kekasihnya, tapi dia tidak ingin momen itu tiba terlalu cepat. Noah tahu June yang sebenarnya. Dia lebih memilih dia membunuhnya daripada mendapatkan dunia yang tidak memiliki kesempatan untuk mengikutinya. Membuktikan bahwa dia telah pergi akan memaksanya untuk menghancurkan salinan itu, dan dia tidak ingin momen itu tiba. Pemeriksaan berlanjut hingga Nuh mencapai sumber warna oranye dan gelap itu. Dia mengharapkan kenangan, tapi dia merasa terkejut melihat benda berbentuk bola yang jauh lebih padat daripada cahaya di area sekitarnya. Itu hampir menyerupai dunia, meskipun itu terlalu kecil dan lemah untuk berdiri di peringkat ke-9. Kelahiran Pedang Iblis bab 2089 oranye dan putih. Adegan itu tidak masuk akal. Inti oranye itu sepertinya adalah sesuatu yang biasanya akan dihancurkan oleh langit dan bumi untuk dipelajari dan ditiru karena inti tersebut membawa esensi sejati June. Meski begitu, cahaya putih itu tidak melukainya sedikit pun. Ia hanya meniru dunia kecil itu tanpa mempengaruhi strukturnya.
Noah akhirnya bisa menjelaskan meskipun versi June itu tidak mirip dengan dirinya yang sebenarnya. Langit dan bumi tidak memiliki kesempatan untuk mempelajarinya dengan baik, tapi itu hanya menimbulkan pertanyaan baru. June telah berbicara tentang pendekatan yang berbeda, tapi itu tidak menjelaskan mengapa langit dan bumi memilih jalan yang dibuat-buat itu. Mereka tidak punya alasan untuk membiarkan sebagian dari dirinya tetap utuh jika mereka memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Pada saat yang sama, tidak masuk akal baginya untuk berakhir atau tetap berada dalam situasi itu dengan inti tubuhnya yang utuh. Pertanyaan memenuhi benak Nuh saat pemeriksaan berlanjut. Gelombang mentalnya perlahan bergerak menuju dunia kecil itu untuk memeriksa sifatnya. Mau tidak mau dia merasa bahwa June benar-benar ada di sana, namun kehadirannya akhirnya memicu reaksi yang tidak terduga. Dunia kecil itu berhenti berputar di antara warna oranye, gelap, dan putih ketika ia menyadari gelombang mental asing. Nuh merasa diperhatikan sebelum gelombang energi tiba-tiba memenuhi area tersebut. Peristiwa itu membuatnya tersenyum karena merasakan kehadiran June di dalam aura itu, namun nalurinya tiba-tiba memperingatkannya akan bahaya yang akan terjadi. Noah membuka mata aslinya hanya untuk melihat cahaya oranye mengalir dari celah yang muncul di wajah June. Zat yang tidak stabil mulai mengalir di dalam tubuhnya, tapi sambaran petir mendarat di tangannya sebelum dia bisa memberdayakannya. Mata Noah terbelalak takjub saat merasakan sakit. Kilatan petir oranye telah meledak di telapak tangannya dan memaksanya melepaskan genggamannya pada wajah June. Kulitnya tidak mengalami luka apapun, tetapi tanda hitam muncul di tempat serangan itu mendarat. June mundur, jejak asap menyembunyikan wajahnya dan darah berjatuhan dari belakangnya. Sambaran petir telah menyakitinya, tapi Noah tetap pada posisinya untuk memahami apa yang terjadi. Aura June tidak stabil, ia semakin kuat, tapi sepertinya ada dua sifat berbeda di dalamnya. Yang satu milik langit dan bumi, sedangkan yang lainnya mengingatkan Nuh pada kekasihnya. Versi bulan Juni langit dan bumi lebih kuat. Ia akhirnya mendapatkan keuntungan dari konflik tersebut, membawa keseluruhan kekuatannya mendekati puncak tahap gas. Detak jantungnya semakin kencang, dan sambaran petir yang lebih padat mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Noah merasakan gaya tarikan akibat detak jantung yang menimpa tubuhnya, namun sosoknya tidak bergerak. Serangan June sebelumnya berhasil meninggalkan bekas di kulitnya, tapi itu sebelum zat tidak stabil itu. Sekarang, dia sudah mendekati puncak kekuatan fisiknya, jadi tidak ada yang bisa mempengaruhinya. Asap menyebar setelah serangkaian sambaran petir putih melintasi wajahnya. Noah dapat melihat bahwa luka June telah sembuh pada detik-detik itu, tetapi sudut bibirnya mengarah ke atas. Keadaan tanpa emosinya sangat terpukul. Noah tidak bisa mengalihkan pandangannya dari senyuman tipis itu. Tatapannya tetap tegas bahkan setelah June meluncurkan badai petir putih ke arahnya. Serangan itu menghantam sosoknya tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Mereka tidak menghalanginya bahkan setelah dia memutuskan untuk melangkah maju untuk mencapai lawannya. Wajah June kembali menjadi mangsa tangannya. Noah menariknya lebih dekat saat amarahnya melonjak untuk membuka jalan menuju ke dalam pikirannya, tapi cahaya oranye tiba-tiba mulai bersinar dari balik matanya. Kilatan petir berbeda dengan kekuatan puncak tahap gas keluar dari mata June dan menghalangi pemeriksaan Nuh. Serangan itu tidak dapat menghalangi tubuhnya, namun gelombang mentalnya terlalu lemah untuk menahan serangan itu. Sambaran petir menyelimuti wajah Noah tanpa menimbulkan kerusakan apapun. Ketika bubar, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang disebabkan oleh keanehan situasi. Serangan putih jelas merupakan salinan langit dan bumi, tetapi serangan oranye adalah bagian dari esensi bulan Juni yang sebenarnya. Masalah dengan berbagai serangan datang dari pemicunya. June biasanya menggunakan serangan putih dan mengandalkan serangan oranye hanya ketika Noah mengancam akan memasuki pikirannya. Apa yang ingin kamu lindungi? Nuh bertanya-tanya. Mengapa kamu melindunginya dariku? Nuh tidak punya jawaban, tapi dia tahu di mana menemukannya. Potensi memenuhi pikirannya dan memberinya kekuatan yang cukup untuk memadatkan beberapa helai energi mental yang dapat bertahan dari sambaran petir oranye. Mata June berbinar lagi, tapi Noah tetap mengirimkan gelombang mentalnya ke depan. Kilatan petir oranye tidak menghancurkan mereka, jadi dia segera menemukan dirinya berada di antara putihnya pikiran wanita itu. Noah bergerak maju, tidak peduli dengan warna putih di sekitarnya. Dia perlu menemukan dunia kecil itu, tapi nalurinya akhirnya memperingatkannya lagi. Sesuatu yang kuat akan datang, dan sifatnya segera menjadi jelas. Sebuah sambaran petir dengan kekuatan dalam tahap cair terbang di antara warna putih dan menelan gelombang mental Nuh. Mereka biasanya mampu bertahan beberapa detik di lingkungan yang mengamuk itu, tapi serangan itu jauh dari normal. Diri sejati June menggunakan energi yang lebih tinggi, sehingga pikiran Nuh hancur dalam waktu singkat. Noah membuka mata aslinya hanya untuk mendapati dirinya terbenam dalam cahaya oranye. Sambaran petir telah menelan seluruh sosoknya, namun tetap tidak dapat melukainya sementara zat yang tidak stabil memberinya kekuatan. Namun, dia mulai merasakan tekanan, dan detak jantungnya semakin meningkat.
Kau tidak bisa menyingkirkanku dengan kekuatan ini, geram Noah dengan suara yang bisa dimengerti June. Biarkan aku masuk agar aku bisa melihat apa yang kamu sembunyikan. Kalau begitu, aku akan mendapatkan lebih banyak kekuatan, kata June sambil seringainya melebar. Auranya meningkat, dan pertarungan antara dua sifat terjadi lagi. Langit dan bumi seakan menang lagi, dan serangkaian sambaran petir putih di panggung cair menimpa sosok Nuh. Mereka tidak menyakitinya, tapi lampu oranye segera menggantikannya. Kilatan petir yang mengikuti cahaya oranye membawa sifat yang sama yang telah menghancurkan gelombang mental. Itu juga lebih kuat dari sebelumnya, dan Nuh mulai melihat batas tubuhnya di sana. Serangan itu menciptakan percikan api di sekujur tubuhnya. Mereka mencoba mendorongnya menjauh, dan genggamannya mulai bergetar. Dia bisa bertahan lebih lama lagi, tapi luka pasti akan muncul jika dia terus bertambah kuat. Noah masih bisa menggunakan potensinya untuk memperbaiki tubuhnya. Itu akan memungkinkan dia mencapai level yang menantang kemampuan June untuk tumbuh lebih kuat. Namun, dia lebih memilih untuk memahami apa yang terjadi sebelum mengambil keputusan yang dapat menimbulkan konsekuensi buruk. Apa yang harus aku lakukan di sini? Nuh bertanya. Lawan aku, kata June dengan nada yang terasa aneh. Itulah satu-satunya cara. Mata Nuh menajam. Pupil reptilnya bergerak ke kiri dan ke kanan saat mereka memeriksa June. Dia tidak mengerti versi mana dari dirinya yang menyuarakan permintaan itu, tapi seringainya semakin lebar. Itu saja dirasa cukup sebagai sebuah tanda. Baiklah kalau begitu, kata Noah sebelum melemparkan June ke bawah. June menghantam langit lemah di kejauhan. Dampaknya menghancurkan sebagian besar material putih dan membuatnya mengeluarkan seteguk darah. Namun, perhatiannya tidak bisa tertuju pada keadaannya karena aura besar telah meluas di atasnya. Sebuah bola kristal hitam muncul di antara kehampaan, dan pasukan naga berlengan 6 keluar dari sana. Kelahiran Pedang Iblis bab 2090 lemah. Nuh tahu esensi sebenarnya dari June. Dia telah menjadi bagian inti dari penciptaannya. Situasi saat ini terasa aneh, dan kondisi June tampak lebih aneh lagi. Namun dia bisa merasakan bahwa bagian dari dirinya yang sebenarnya masih ada di dalam sosoknya, jadi dia memutuskan untuk memeliharanya. Ratusan naga berlengan 6 keluar dari dunia gelap untuk menciptakan pasukan yang maju menuju bulan Juni. Yang terakhir merasa pusing setelah kecelakaan itu, tapi matanya berbinar ketika dia melihat begitu banyak lawan di tingkat bawah terbang ke arahnya. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih saat percikan api menjalar ke seluruh tubuhnya. Senyum June melebar saat dia merentangkan tangannya. Ekspresi puas terlihat di wajahnya saat detak jantungnya bergema di seluruh kehampaan. Noah memejamkan mata untuk mendengarkan suara-suara itu. Dia ingat detak jantungnya, tapi dia juga bisa merasakan perbedaan dari apa yang telah dia pelajari untuk dicintai. Suaranya tidak teredam, tapi masih terasa terhalang oleh penghalang saat mencapai telinganya. Tekanan yang menimpa tubuhnya juga aneh. Kekuatan June terus meningkat, tetapi sebagian besar tetap terasa aneh. Noah bisa melihat jati dirinya hanya ketika dia mendorongnya untuk melampaui batas kemampuannya. Para naga berjuang untuk maju di bawah detak jantung yang berat. Mereka mencoba untuk bergerak maju, namun suara berirama selalu mendorong mereka mundur. Terlebih lagi, tekanan yang diberikan oleh suara pada tubuh mereka perlahan-lahan menghasilkan retakan yang meluas seiring berlanjutnya serangan itu. Bukan itu, pikir Noah saat ambisinya melonjak dan serangkaian inti palsu keluar dari dunia gelap. Kekuatan naga dengan cepat meningkat dan mencapai batas tingkat bawah sebelum melangkah ke alam berikutnya ketika inti palsu menyatu dengan tubuh mereka. Mereka mampu mengabaikan tekanan yang menimpa mereka dalam bentuk baru itu, dan June segera mendapati dirinya dikelilingi. Sebuah ledakan terjadi. Cahaya putih memancar dari bulan Juni dan menghancurkan naga-naga di sekitarnya, tapi lebih banyak makhluk yang menembus cahaya itu dan merentangkan tangan mereka ke arahnya. June mendapati dirinya terdorong di langit yang lemah. Seekor naga menjepitnya sementara binatang lain mengarahkan mulutnya ke arahnya. Api hitam berkumpul di tenggorokan mereka sebelum lautan api memenuhi area tersebut. Noah tidak merasa senang melihat pemandangan itu, tapi dia tidak berani mengalihkan pandangannya. Dia harus melihat dan mempelajari setiap fluktuasi kekuatan June untuk melihat apakah pendekatannya berhasil. Warna oranye akhirnya muncul di antara laut hitam, dan suara gemuruh petir yang memekakkan telinga memenuhi kekosongan. Sebuah lubang yang menyilaukan muncul di antara api, dan percikan api meluas dari tempat itu. Banyak naga yang melihat tubuh mereka hancur saat serangan mendarat di sisik mereka. Mereka tidak ragu-ragu untuk meledakkan diri ketika kehancuran mereka tidak dapat dihindari, dan gelombang energi kembali menyelimuti area tersebut. Kegelapan menekan cahaya oranye, tapi cahaya oranye kembali lebih kuat dari sebelumnya ketika sambaran petir besar menembus gelombang energi padat. Serangan itu terbang ke arah Noah, tapi dia hanya perlu melambaikan tangannya untuk menghancurkannya. June muncul di antara kehampaan. Percikan putih dan oranye keluar dari sosoknya dan terus menghancurkan energi di sekitarnya.
Dia tampak linglung saat dia merasakan kekuatannya tumbuh di dalam tahap cair. Retakan bahkan muncul di tubuhnya karena energi kuat yang memenuhi bagian dalam dirinya, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Mengapa kamu menahan diri? June berbisik, tapi suaranya menggelegar di seluruh kehampaan. Kamu tidak layak atas kekuatanku yang sebenarnya, kata Noah dengan dingin. Itu tidak pernah menghentikanmu, kata June sambil menatap tajam pada Noah. Memang, Noah mengakui, tetap saja, bulan Juni yang kuingat tidak akan pernah membiarkanku bersantai. Aku bisa menahan diri karena kamu lemah. June menyeringai saat kekuatannya terus meningkat. Nuansa jingga perlahan mulai membanjiri percikan putih. Lingkaran gelap bahkan mulai muncul di sekitar sosoknya, tapi itu hanya berlangsung beberapa detik sebelum menghilang di antara cahayanya. Noah sama sekali tidak merasa terancam. June menunjukkan kekuatan seorang kultivator tahap cair, tapi dia lebih lemah dari Dinia. Dia bisa menyakitinya, tapi hanya jika dia mengizinkannya. Ini memakan waktu terlalu lama, pikir Noah sambil melirik ke langit lemah di kejauhan. June mengerahkan kekuatannya dan mengumpulkannya di pelukannya. Sambaran petir merembes keluar dari kulitnya, menciptakan luka yang dalam karena energi besar yang dibawanya. Dia hampir tidak dapat mempertahankan levelnya saat ini, tetapi Noah membutuhkannya untuk lebih berekspresi. Noah tiba-tiba muncul di sebelah June. Dia bahkan tidak merasakan kedatangannya, tetapi energinya berhasil berubah menjadi gelombang kejut berbentuk bola ketika dia melihat pukulan terbang ke arahnya. Sebuah bola putih melebar dari sosoknya, tetapi potensi mengalir di dalam tubuh Noah dan membiarkan pukulannya menembus serangan itu. Percikan api berjatuhan di lengannya, namun hanya meninggalkan bekas hitam di kulitnya. Pukulan itu mengenai June dan melemparkannya menjauh. Dia akhirnya menabrak langit yang lemah. Salah satu lengannya hilang, dan darah mengalir keluar dari mulutnya. Dia sepertinya akan mati, tapi kekuatannya terus meningkat. Kamu tidak bisa mengalahkanku dalam bentuk ini, kata Noah sambil terbang menuju June. Dunia yang diciptakan langit dan bumi tidak sesuai dengan kekuatanmu. Bahkan tubuhmu pun menolaknya. Sambaran petir melesat keluar dari sosok June, menimbulkan lebih banyak kerusakan padanya selama proses tersebut. Serangannya akan mencapai puncak tahap cair, tapi Noah hanya perlu melancarkan tebasan dengan jarinya untuk menghancurkannya. Juni tidak mau menyerah. Dia memanggil percikan oranye untuk menciptakan versi yang lebih kuat dari serangan sebelumnya. Kilatan petir itu terbang ke depan, namun hancur saat bertemu dengan pedang iblis Nuh. Dia harus menggunakan senjatanya, tetapi itu tidak memberikan kepuasan apapun bagi June. Hanya itu yang bisa kamu lakukan? Noah bertanya setelah dia menghubunginya. Ini masih jauh dari cukup. Mungkin kamu tidak pernah punya kesempatan untuk mengikutiku. Seringai June melebar seiring dengan meningkatnya kekuatannya. Dia hendak menginjak panggung padat, tetapi retakan di tubuhnya melebar selama proses tersebut. Dia tidak akan mampu menahan peningkatan itu. Aku akan meledak, bisik June dengan nada yang membuat mata Noah berkedip. Kamu mungkin ingin mundur, ini mungkin saat-saat terakhirmu, desah Noah. Aku tidak akan meninggalkanmu. Kamu sangat mudah ditebak, June terkekeh. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Ekspresi June berubah kesakitan setelah kalimat itu. Percikan oranye dan putih menembus tubuhnya. Kemudian, sebuah ledakan terjadi, dan Noah menyaksikan tubuh June hancur saat gelombang kekuatan melanda dirinya. Serangan tersebut mendorong Noah menjauh dan berhasil membuat beberapa luka muncul di kulitnya. Namun, mereka menutup dalam waktu singkat tanpa memerlukan energi tambahan. Nuh terus memperhatikan kumpulan energi yang tersisa di kehampaan. Bola oranye kecil yang terlihat di benak June melayang di antara serangkaian bunga api putih yang mengamuk. Mereka tampaknya akan jatuh ke inti itu, tetapi mereka ingin langit dan bumi mengirimkan bala bantuan terlebih dahulu. Langit lemah di kejauhan menyala saat sambaran petir keluar darinya. Noah melihat serangan yang tak terhitung jumlahnya menyatu dengan percikan putih dan menciptakan rentetan serangan yang tepat di sekitar inti oranye. Noah dapat mempengaruhi prosesnya, tapi dia memutuskan untuk tetap diam. Sesuatu memberitahunya bahwa June harus melalui kesengsaraan itu sendirian.